Hey, ini adalah part 2 masih tentang pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari membaca buku The Bezos Letters. Jadi kira-kira dapat prinsip bisnis apa aja dari Amazon. Oke, di video sebelumnya saya sudah ngomongin tentang bagaimana dorongan Amazon itu untuk memiliki keberhasilan yang berawal dari kegagalan. Jadi kayak successful failure. Semua orang di-encourage untuk nyoba gagal, tapi akhirnya berhasil. Nah, itu adalah dari tahap testing. Sekarang kalau perusahaan kita atau bisnis kita sedang di tahap yang berikutnya, yaitu build, yaitu sedang ngebangun, ya lagi mulai menumbuhkan gitu ya, digedein gitu. Kira-kira prinsip bisnis apa yang cocok untuk kita gitu. Nah, saya mendapatkan jawabannya, ini salah satunya adalah prinsip yang keempat, obsess over customers. Jadi benar-benar Amazon ini sangat-sangat terobsesi dengan customer, bener-bener pengen banget memuaskan pelanggan. Ada beberapa contoh menarik bagaimana si Amazon ini terdorong untuk memuaskan pelanggannya. Yang pertama, karena buku ini mengambil pelajaran dari surat-suratnya Jeff Bezos ke shareholders-nya gitu ya. Nah, Steve Anderson ini mengutip salah satu surat pada tahun 2008 di mana Jeff Bezos bilang bahwa dalam bisnis retail kita punya keyakinan bahwa customer itu pengen harga yang murah, pilihannya banyak, dan delivery-nya cepat. 3 hal itu. Dan itu ditulis dari tahun 2008. Di tahun 2008 juga Jeff Bezos bilang akan sulit membayangkan 10 tahun dari sekarang ya, 2018. Customer menginginkan harga yang lebih mahal, pilihan yang lebih sedikit, dan pengiriman yang lama. Kayaknya itu nggak akan terjadi. Kayaknya 10 tahun ke depan, customer makin pengen barang yang murah, makin pengen koleksi atau pilihan-pilihannya banyak gitu ya, dan makin pengen cepat sampai gitu. Dan menurut saya kata-katanya Jeff Bezos ini juga terbukti gitu ya. Dan kita juga bisa melihat betapa selama bertahun-tahun belakangan ini Amazon terus-menerus mengembangkan 3 hal itu. Jadi gimana caranya biar dia dapat barang yang lebih murah buat dijual ke customernya ya. Customer juga bisa dapat yang lebih murah. Terus gimana caranya pilihannya juga jadi jauh lebih banyak. Yang ketiga yang tidak kalah viral itu adalah bagaimana usahanya Amazon mempercepat pengiriman. Kita bisa lihat tuh dari Amazon Prime ya kan, terus yang pakai drone, terus yang pakai mesin di dalam mesin warehouse-nya mengantarnya udah pakai mesin semua, itu pakai robot gitu kan, terus setelah dikirim pakai drone. Pokoknya bener-bener inovasi Amazon untuk mempercepat pengiriman itu luar biasa. Bahkan salah satu komika di luar negeri gitu ya, saya pernah lihat salah satu show stand up di sana, itu saking orang-orang di sana itu kecanduan, dalam tanda petik kecanduan dengan kecepatan pelayanannya Amazon itu sampai kayak, wah, Amazon Prime itu nggak cukup. Amazon kan pesan sekarang nyampe sekarang itu nggak cukup. Kita pengennya itu bahkan kita belum pengen barangnya udah nyampe gitu. Saking cepatnya itu belum order barangnya udah nyampe itu saking cepatnya. Itu ya sekedar parodi aja, sekedar ya jokes aja gitu. Betapa Amazon ini sangat-sangat serius menciptakan kecepatan pengantaran ke pelanggan gitu ya. Tapi si Steve Anderson ini juga bilang bahwa kesalahan banyak orang itu dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Kan kita udah tahu nih bahwa pelanggan itu harus dipuaskan. Tapi kenapa usaha kita untuk memuaskan pelanggan kadang tidak sebanding dengan pertumbuhan bisnis kita? Kadang kayak udah usaha mati-matian memuaskan pelanggan, bisnisnya gitu-gitu aja. Salah satunya adalah karena kita nggak menanyakan seperti Amazon bertanya. Jadi Amazon itu bertanya, who is our real customer? Sebenarnya customer yang pengen kita prioritasin, customer yang beneran kita pengen puasin itu yang mana? Yang beneran mengonsumsi produk-produk kita itu yang mana? Karena kita nggak bisa memuaskan semua jenis pelanggan. Kita harus kayak memuasin yang perlu dipuasin dulu gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apa masalah terbesar pelanggan-pelanggan yang seperti itu gitu? Jadi misalnya kita bikin contoh ini karena kita sedang di YouTube gitu ya. Saya sedang bikin konten ya, saya nggak bisa memuasin semua orang dengan konten saya gitu kan. Saya harus mempertajam
konten yang kayak gimana atau orang yang seperti apa yang bakal menikmati konten saya ini, apakah orang yang muda-muda atau yang tua-tua atau orang yang suka pendekatan yang formal atau yang lebih informal gitu. Saya perlu mempertajam audiens saya itu kayak gimana. Kalau untuk Anda ya mempertajam customer-nya itu pengen yang kayak gimana, yang pengen dipuasin tuh yang kayak gimana. Yang kedua, cari tahu mereka customer yang pengen dipuasin ini, customer prioritas ini ya. Ini mereka butuhnya apa? Masalah terbesarnya itu apa? Frustrasi terbesarnya itu apa? Terus yang terakhir adalah dia nanya what does the customer experience look like? Jadi kayak customer experience yang sekarang ini kayak gimana, terus pengen dibikin kayak gimana, itu terus-terusan diukur. Jadi saya kasih contoh cerita-cerita lain bagaimana obsesi Amazon ini terhadap customernya. Pertama, biasanya kalau di buku ini dituliskan kalau customer service di marketplace lain itu kadang kita nunggu ya kan, pengen nelpon CS gitu ya, pengen nelpon customer service-nya, kita nunggu nih kok nggak diangkat-angkat gitu ya. Nah kalau di Amazon beda, kalau di Amazon kita ninggalin nomor handphone terus nanti Amazon akan yang telepon kita, jadi kayak pulsanya ada di dia gitu. Ya yang bayar biaya pulsa ya dia juga gitu, dan kita nggak nunggu, itu satu. Yang kedua, kejadian menarik adalah temannya si penulis ini. Jadi temannya penulis ini lagi nonton film, nyewa film di Amazon gitu ya, dan muter filmnya juga di playbacknya Amazon gitu, dan dari situ ketahuan bahwa dia mengalami masalah saat nonton film itu. Jadi kan si penonton film ini tuh lagi nonton filmnya tuh nggak didiemin tapi dicepetin, dimundurin, di pause, di play lagi, dicepetin, dimundurin lagi, digeser-geser gitu loh. Sehingga ya videonya kayak semacam crash gitu lah, nggak bisa di play, tiba-tiba nggak bisa di play karena koneksinya macam-macam gitu ya. Nah Amazon tahu nih, bisa ngedeteksi bahwa ada pelanggan yang nggak nyaman, yang waktu ngeplay video tiba-tiba videonya nggak oke. Nah nggak berapa lama datanglah email gitu ya ke si pelanggan ini. Ini intinya bilang gini, kami tahu bahwa Anda lagi nonton video ini dan mengalami masalah. Kami minta maaf atas masalah itu. Karena atas masalah itu kami minta maaf sehingga Anda berhak uang kembali. Jadi kayak si orang ini yang lagi ngeplay video dari Amazon ini kayak merasa kaget, ya ampun, ini aku cuman ngerental film dari Amazon terus terganggu, pengalamanku terganggu, dan itu terganggunya juga karena dia sendiri, dia sendiri yang nyepet-nyepetin, mundurin gitu, kok tiba-tiba dia dapat uang refund itu tadi kan, wow gitu. Sehingga esok harinya dia langsung nulis tuh, dan kebetulan ternyata si penyewa ini adalah seorang penulis, jadi kayak dia langsung ya Amazon dapat publikasi gratis dari itu. Itu cerita yang kedua gitu ya. Nah yang menarik juga, nah yang ketiga nih, ada kasus yang ketiga dari Amazon. Jadi Amazon ini kan dia punya semacam merchant gitu ya, punya seller lah, Amazon seller lah kurang lebih sederhananya kayak gitu. Karena Amazon ini sangat komitmen untuk menjaga kepuasan pelanggan, dia juga memaksa untuk ke third party-nya, ke seller-sellernya juga menjaga kepuasan pelanggan juga. Jadi dia bilang gini, aku Amazon, aku yang punya lahan nih, aku yang punya ekosistem, aku yang punya pasar, sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Kalian nih para penjual yang jualan di pasarku, di lapak gue nih, daerah nih saya ini nih, kalian juga harus meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu caranya adalah di kasus ini adalah pada tanggal 1 Agustus 2019 itu semua merchant harus sudah punya kayak semacam sertifikat ataupun semacam label frustration free packaging. Jadi packagingnya itu udah ada syarat-syarat tertentunya sehingga pembeli ini itu buka unboxingnya itu nggak ribet gitu. Jadi sampai segitunya, sampai cara packaging penjualnya ini itu diperhatiin sama Amazon biar customernya happy gitu ya. Dan kasus berikutnya adalah Amazon sadar bahwa customer dia ataupun stakeholdernya dia itu nggak cuman penjual ya kan, ada juga penulis, kan ada Amazon Publisher gitu kan. Nah dia juga ingin memuaskan para penulis, jadi dia riset para penulis itu suka kayak semacam kayak kecewa ataupun nggak nyaman karena bagi-bagi royaltinya itu setahun 2 kali, tiap 6 bulan sekali. Nah kalau di Amazon Publishing ini
royaltinya itu kayak semacam cair setiap bulan sekali, dan itu menyenangkan. Jadi itu satu. Terus dia juga ngelihat lagi customernya lagi, mana lagi nih customernya. Oh, mereka ternyata banyak juga yang pakai servernya dia AWS, ya kan. Nah, para pemakai AWS ini ditanya juga apa sih masalah terbesarnya, ternyata ya mahal, ya kan. Terus makanya dia terus mencoba menurunkan harga servernya sampai bisa lebih murah 27 kali dibanding saat pertama kali meluncur. Jadi kayak gitu. Jadi pelajaran yang kedua ini adalah kita petakan dulu customer kita tuh yang mana aja, terus mana yang diprioritaskan untuk dipuasin itu yang mana, terus kita bener-bener memuaskan dia gitu. Ini nanti akan nyambung ke prinsip yang berikutnya adalah flywheel, tapi nggak akan saya bahas di video ini ya, di kesempatan ini. Mungkin kapan-kapan kalau banyak yang request akan saya bahas tentang flywheel. Ini menarik juga. Nah, tapi apa yang saya bahas kalau bukan flywheel? Saya akan bahas di prinsip yang berikutnya, di tahapan yang berikutnya. Jadi kalau di video sebelumnya part 1 adalah tentang testing, tentang building. Nah, di part yang ketiga saya akan bahas tentang accelerate, ya kan? Accelerate. Jadi kayak untuk percepatan bisnis itu kayak gimana? Buat teman-teman yang kayak omsetnya udah stabil nih, udah oke, terus pengen digas lebih kenceng lagi. Nah, prinsip ini akan bagus buat teman-teman yang ngerasa kok keputusannya lambat ataupun timnya sudah mulai banyak sehingga kayak berasa berat gitu. Nah, ini prinsip ini akan berguna sekali. Jadi tonton di video part berikutnya. Oh ya, bonus. Jadi salah satu ritualnya atau kebiasaannya Amazon dalam menekankan pentingnya customer adalah Jeff Bezos itu kalau rapat, I don't know, ini sampai sekarang dia masih kayak gitu atau enggak, saya nggak ngerti. Cuman sempat tersiar cerita, dan ini memang fakta gitu ya, bahwa kalau Jeff Bezos meeting itu di ruang meetingnya disisakan satu kursi kosong, gitu ya. Satu kursi kosong buat apa? Buat customer, buat mewakili itu loh. Kita berdebat segala macam itu untuk memuasin si kursi kosong ini, si customer ini. Ingat, itu harus diingat. Mungkin ya sama nih kayak di studio ini nih, ada sofa kosong nih, ini untuk mengingatkan saya bahwa saya bikin konten ini untuk memuaskan saya sendiri. Enggak, memuaskan yang nonton ya. Jadi buat Anda yang sudah nonton video ini, saya pengen tahu, kita praktek ilmunya Jeff Bezos ya. Saya pengen tahu apa yang Anda inginkan. Mungkin ada kritik, saran, komentar, request buku, atau ada pertanyaan, silahkan dijawab di kolom komentar gitu ya. Nanti saya bisa membuat konten yang lebih sesuai untuk Anda, saya bisa jawab, atau ya apapun itulah. Yang penting silahkan dikomentarin dulu, jangan lupa untuk di-share. Terus kalau Anda juga bingung mau nanya apa, ya mungkin komentar-komentar, wah terima kasih, gitu aja udah cukup lah. Yang penting meninggalkan jejak di sini, jadi saya bisa tahu sebenarnya seperti apa sih customer saya ini. Oke, sampai jumpa di part berikutnya di mana saya membahas prinsip yang ketiga.